Masa saya harus menutup mata untuk sesuatu yang sudah dalam keadaan kritis? Dan ini pensiunan orang banyak. Sama Asabri itu pensiunan TNI Polri. Masa saya sebagai pemimpin yang diberi amanah saya diem aja? Paling gampang, Bang, jangan cari masalah. Toh nanti kita lempar aja ke menteri berikutnya. Tapi ya empati saya, hati saya nggak bisa. Ketika pensiunan itu uangnya dirampas dan saya mendapat tekanan yang luar biasa. Ya tapi ya kembali ketika saya lapor Bapak Presiden, Pak Presiden jalankan. Pak Jaksa Agung juga waktu itu dipertemukan dengan saya, ada Bu Sri Mulyani waktu itu. Ya kita komit, ayo kita selesaikan. Siapa yang menangani? Ya banyak pihak lah kan. Pak Jaksa Agung aja di MA masih ada tuntutan 17 tuntutan di MA, yang dimana bahwa mereka bilang aset-aset yang di Jiwasraya itu sudah pindah tangan. Tapi Pak Jaksa Agung bilang pindah tangan kemana? Saya ngelihat ini ada transaksinya. Yang di belakangnya siapa? Kan sekarang ini udah eranya terbuka. Ada PPATK, ada semua yang mengawasi. Tapi kan Anda tahu bahwa risiko hukum baik hari ini, terutama pada yang akan datang, dengan keputusan ini besar loh. Ya, gini, ya kembali, ya kalau kita jadi pemimpin tadi yang abang tanyakan sejak awal, mau diem-diem aja, ya ngapain? Ya mendingan tadi kan dari awal mau yakin atau kan meng-advise kan nggak ada resiko. Ya tapi karena sekarang kita sudah di sini dan kita punya presiden yang saya rasa jauh dari konflik, ya sampai hari ini beliau konsisten dalam arti hal-hal yang positif buat rakyat. Ya ini momen yang luar biasa yang harus ya kita lakukan dengan baik. Dan ingat, di dalam PMN itu ada breakdownnya. Kadang-kadang orang juga terpikir BUMN itu semua di bawah saya. Tidak. Ada BUMN juga yang di bawah Kemenq. Sektor jadi tolong nanti dipecahkan juga mana yang BUMN di bawah saya, ada yang di bawah Kemenq, ataupun seperti apa. Tetapi ya inilah konteks kita bersama-sama. Karena kenapa? Contoh apa yang dilakukan juga oleh Sovereign Wealth Fund, di mana dan saya profesional kan sebenarnya sama. Kita membuat yang namanya Sovereign Wealth Fund atau dana pensiun yang diinvest 75% dari luar negeri untuk apa? Mengurangi beban utang negara untuk proyek infrastruktur yang sudah mulai berjalan. Kan itu. Jadi kita coba, dan ini terobosan yang dilakukan bersama-sama beberapa menteri, kita diskusikan. Ya kan, supaya jangan image-nya kayaknya negara ini utang terus. Itu dia. Iya kan? Termasuk tadi pertanyaan saya Pak Menteri soal kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya. Banyak sekali gugatan kepada pemerintahan ini dan melibatkan Anda juga. Iya. Apa jawaban yang terbaik sih bagi kita? Sekarang begini, ketika saya masuk, kereta cepat itu sudah berjalan 50% sampai 60%. Okay. Apa harus saya mangkrak? Kalau itu masih 20-30%, ya masih logis. Tapi ini kan sudah di atas 50%, udah menuju 70%. Saya nggak mau juga dari bagian yang mencuci tangan, menyalahkan orang lain. Tapi saya juga tidak mau menjadi figur yang tidak menyelesaikan masalah atau solusi. Bagus ya. Nah, karena kita lihat apa di dalam pembengkakan dari kereta cepat itu kan ada 3 yang saya pelajari. Ya. 1, pembebasan tanah. Kita itu kalau udah main tanah, ya, gitu. Apalagi dibocorin, kita mau bangun. Nah, di situ angkanya berapa jadi berapa, meledak-ledak. Nah, sedangkan yang namanya proyek infrastruktur di banyak negara, tanah itu dibebaskan oleh negara. Jadi ini dibebaskan oleh ya sebuah institusi ya, yang harusnya clean and clear, tapi harus ngebebasin tanah. Di situ ada pembengkakan. Kedua, memang ada perlambatan pekerjaan karena COVID. Orang waktu itu berhenti kerja. Nah, barangnya kan semua udah jalan di sini. Yang ketiga, nah ini lagi karena COVID, supply chain dunia sekarang berubah. Kita kekurangan kontainer, ya. Nanti masalah pupuk, nah ini saya udah warning dari awal nih, masalah pupuk tahun depan akan jadi isu. Karena apa? Kekurangan